Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Indasari dengan NIM 2216040121 dari Akuntansi Syariah B yang akan menyampaikan tugas akuntansi biaya, yaitu final project terbagi atas 4 soal. Dan sekarang saya akan menjelaskan soal pertama, yaitu di Departemen Permintaan terdapat persediaan barang dalam proses awal itu 500 unit. Itu ada di soal beserta tingkat penyelesaiannya. Ada juga di soal yaitu 100%, 3/4, 1/5. Persediaan yang masuk dalam proses ada 9.100 unit. Lalu terdapat di produksi produk hilang akhir 300 unit. Dan lalu produk rusak itu ada 200 unit. Nah, persediaan barang dalam proses belum selesai itu ada 900 unit. Dari soal dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/3, dan 1/6. Nah, di Departemen Permintaan ini diketahui persediaan barang dalam proses awalnya 500 unit dan persediaan dalam proses itu 9.100 unit, sehingga totalnya di Departemen Permintaan terdapat persediaan sebanyak 9.600 unit. Dan setelah diproses 9.600 unit ini terdapat produk hilang akhir sebanyak 300 unit dan produk rusaknya 200 unit. Berarti 300 ditambah 200 unit sama dengan 500 unit. Jadi 9.600 unit ini dikurang dengan 500 unit tadi, hasilnya yaitu 9.100 unit. Jadi 9.100 unit ini berhasil diproses di Departemen Permintaan, tetapi masih terdapat produk yang belum selesai atau persediaan barang dalam proses akhir sebesar 900 unit dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 1/3, dan 1/6. Jadi 9.100 unit itu dikurangi dengan 900 unit dan yang belum selesai hasilnya 8.200 unit yang benar-benar telah selesai dan tidak ada yang hilang dan rusak, dan inilah yang akan ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Nah, di Departemen Penyelesaian terdapat persediaan barang dalam proses awal yaitu 600 unit, lalu ditambah dengan 8.200 unit, hasilnya itu 8.800 unit. Nah, terdapat produk hilang awal, berarti dikurangi 50 unit, hasilnya 8.750 unit. Dan karena ada produk rusak, itu dikurangi juga dengan 50 unit, hasilnya 8.700 unit. Dan produk hilang akhirnya yaitu 260 unit. 8.700 tadi dikurangi dengan 260 unit tadi, hasilnya 8.440 unit. Produk dalam proses yang belum selesai ada 350 dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/7, dan 2/5. Dan 8.440 tadi dikurangi dengan 350 unit tadi, hasilnya 8.090 unit. Nah, 8.090 unit inilah yang akan ditransfer ke gudang barang jadi. Selanjutnya kita buat UE-nya. Kita cari di Departemen Permintaan dulu. Untuk UE FIFO rumusnya ialah produk selesai ditransfer dikurangi persediaan barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang persediaan barang dalam proses awal dikali tingkat penyelesaian dan ditambah produk hilang akhir dan ditambah juga dengan produk rusak. Sekarang kita masuk ke Departemen Permintaan untuk UE-nya. Yang pertama yaitu UE bahan baku langsung.
yaitu 8.200 dikurang 900 dikali 100% dikurang 500 dikali 100% ditambah 300 unit ditambah 200 unit, hasilnya 9.100. Dan UE BTKL-nya adalah 8.200 dikurangi dengan 900 dikali 33,33%, dan 33,33% ini hasil didapat dari 1/3 dikali 100, dan itu didapat 33,33%. Dikurangi dengan 500 dikali 75% ditambah 300 unit dan ditambah 200 unit, hasilnya 8.625. Dan UEBOP-nya adalah 8.200 dikurang 900 dikali 16,67% dikurang 500 dikali 20% ditambah 300 unit ditambah 200 unit, dan hasilnya 8.750. Dan di departemen finishing untuk UE-nya yang pertama yaitu UEBBL, bahan baku langsung yaitu 8.090 ditransfer ke gudang di departemen penyelesaian, hasilnya yaitu 8.090 ditambah 350 yaitu didapat pada PDP akhir di departemen penyelesaian, dan dikali 100% dikurangi dengan 600 dikali 100% dan ditambah 260 ditambah juga dengan 50, hasilnya yaitu 8.150. Dan UEBTKL-nya yaitu 8.090 ditambah 350 dikali 14,28%, itu jalannya sama dengan BBL tadi, dikurangi dengan 600 dikali 66,67% ditambah 260 dan ditambah 50 unit, hasilnya 8.050. Dan UEBOP-nya yaitu 8.090 ditambah 350 dikali 40% dikurangi 600 dikali 75% ditambah 260 dan ditambah 50, hasilnya 8.090. Dan selanjutnya kita masuk ke laporan harga produksinya. Langkahnya kita buat PT Garmen dan laporan harga pokok produksi di Departemen Permintaan untuk Vivo dan untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Nah, yang A, data produksi. Jadi yang pertama, produk dalam proses awal dengan tingkat penyelesaian 100%, 3/4 dan 1/5 itu ada 500 unit. Itu dapat dilihat di bagan atau soal, ada 500 unit. Lalu persediaan masuk dalam proses ada 9.100 unit. Jadi totalnya yang bisa diproses itu sebanyak 9.600 unit. Lalu produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebesar 8.200 unit. Didapat dari 9.600 dikurangi dengan produk hilang akhir dan produk rusak yaitu 500 dan 200. Lalu dikurangi dengan produk dalam proses akhir itu 900 unit. Hasilnya yang berhasil ditransfer yaitu 8.200 unit. Lalu kita masukkan akun itu masing-masing dan dijumlahkan jadi 9.600 unit. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian B, biaya yang dibebankan. Nah, jadi yang pertama itu biaya persediaan barang dalam proses awal. Total biaya didapatkan dari soal, hasilnya yaitu 1.800 unit. Dengan UE dan cost per unitnya tidak ada. Lalu kedua, ada beban produksi untuk periode ini yaitu yang BBL 8.200, BTKL-nya 25.875 dan BOP-nya 17.500. Angkanya terdapat dari soal dan pindahkan ke UE
yang telah dicari di awal tadi untuk BBL 9100, BTKL 8625, dan BOP 8750. Dan cari cost per unit masing-masing beban. Untuk BBL cost per unitnya 2, dan BTKL 3, dan BOP 2. Cara carinya total biaya dibagi dengan UE. Setelah itu dijumlahkan dan hasilnya 7. Begitu juga dengan total biaya dijumlahkan hasilnya 63.375. Selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu biaya yang diperhitungkan. Yang pertama, biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian 8.200 unit, di mana biaya persediaan barang dalam proses awal didapat di B. Total biaya yaitu 1.800, dipindahkan aja itu. Tambahan biaya yang diserap bulan sekarang untuk persediaan barang dalam proses awal itu BBL sama dengan 500 unit dikali 0%. 0% itu didapat dari kurangnya tingkatan di PDP awal. Misalnya 100% itu sama dengan 0%, dan begitu juga selanjutnya. Jadi BBL 500 unit dikali 0% dan dikali cost per unitnya 2, hasilnya sama dengan 0. Begitu juga BTKL, yaitu 500 dikali 1/4 dikali 3, hasilnya 375. Dan BOP-nya 500 dikali 4/5 dikali 2 sama dengan 800. Dijumlahkan, hasilnya 1.175. Lalu biaya produk untuk periode ini yaitu 8.200 dikurang 500 dikali total cost per unit keseluruhan yaitu 7, hasilnya 53.900. Setelah dihasilkan, semuanya menjadi biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebelum disesuaikan yaitu 56.875. Adanya penyesuaian karena adanya produk hilang dan produk rusak yaitu 300 unit dikali 7, hasilnya 2.100, dan produk hilang 200 unit dikali 7, hasilnya 1.400. Dijumlahkan A dan B, hasilnya 3.500. Biaya produk ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebelum disesuaikan itu 56.875 ditambah 3.500, hasilnya 60.375. Yang kedua, biaya atas produk dalam proses akhir atas produk yang belum selesai di Departemen Permintaan sebanyak 900 unit untuk BBL sama dengan 900 dikali 100% dikali 2, hasilnya 1.800. Dan BTKL 900 dikali 2/3%, 2/3 dikali 3 sama dengan hasilnya 900. BOP-nya yaitu 900 dikali 5/6 dikali 2, hasilnya 300. Jadi total biaya yang diperhitungkan hasilnya 3.000. Jadi C1 ditambah C2 yaitu 60.375 ditambah 3.000 dan hasilnya dapat 63.375. Dan selanjutnya kita masuk ke Departemen Penyelesaian dan kita buat PT Garmen, laporan harga pokok produksi di Departemen Penyelesaian dengan Vivo untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Pertama kita masuk ke bagian A, yaitu data produksi. Itu di persediaan barang dalam proses awal, tingkatannya 100%, 2/3 dan 3/4, 600 unit. Lalu produk masuk dalam proses dari Departemen Permintaan sebesar 8.200 unit, hasilnya 8.800 unit. Lalu produk selesai ditransfer ke gudang itu sebesar 8.090 unit, dan produk hilang awal 50, produk rusak 50, produk hilang akhir 260, dan produk dalam proses akhir
350. Itu ditambahkan semuanya dan jadi 8.800 unit. Dan kita masuk ke bagian B, yaitu biaya yang dibebankan. Yang pertama yaitu di mana dalam bentuk FIFO itu dipisahkan biaya PDP awal dan beban produksi untuk periode ini, sehingga persediaan barang dalam proses awal adalah 53.000, itu terdapat di soal, dan UE dan cost per unitnya itu kosong. Yang kedua yaitu beban produksi. Untuk periode ini ada biaya produk yang diterima dari Departemen Permintaan sebelum penyesuaian terdapat 60.375, lalu UE-nya yaitu 8.200 dan cost per unitnya 7,36. Itu hasilnya dibagi 60.375 dibagi 7,36, dan produk hilang awalnya yaitu 260, hilang akhirnya 50, produk rusak 50. Itu 8.200 dikurangkan dengan produk tadi, hasilnya 7.480, dan 60.375 dibagi pula dengan 7.480, hasilnya 7,7. Di BBL yaitu 16.300 dibagi dengan 8.150 sama dengan 2, dan BTKL-nya 24.150 dibagi 8.050, hasilnya 3, dan di BOP-nya 16.170 dibagi 8.090 dan hasilnya 1,99. Ditotalkan total biayanya yaitu 121.725, dan cost per unitnya yaitu 14,69. Selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu biaya yang diperhitungkan. Yang pertama, biaya produk yang ditransfer ke gudang yaitu 8.090 unit, dan biaya persediaan barang dalam proses awalnya yaitu 4.730, dan tambahan biaya yang diserap bulan sekarang yang BBL-nya ialah 600 dikali 0% dikali 2, hasilnya 0, dan BTKL-nya 600 dikali 1/3 dikali 3, hasilnya 600, dan BOP-nya ialah 600 dikali 1/4 dikali 1,99, hasilnya 298,5, dan itu hasilnya 898,5. Dan selanjutnya itu biaya produk untuk periode ini yaitu 8.090 dikurangi dengan 600 unit dikali 14,69, hasilnya 110.028,1, dan biaya produk yang ditransfer ke gudang yaitu jadinya 115.656,6, dan penyesuaiannya itu didapat dari yang A, biaya produk hilang akhir yaitu 260 dikali 14,69, hasilnya 3.819,4, dan yang B-nya biaya produk rusak yaitu 50 dikali 14,69, hasilnya 734,5, dan hasilnya yaitu 4.553,9, dan biaya produk yang ditransfer ke gudang setelah penyesuaiannya yaitu 120.210,5, itu didapat dari 115.656,6 itu ditambahkan dengan 4.553,9. Dan selanjutnya masuk ke C yang kedua, yaitu biaya atas produk dalam proses akhir 360 unit. Biaya produk yang diterima dari Departemen Permintaan yaitu 350 dikali 7,7, hasilnya 2.695, dan BBL-nya 350 dikali 100% dikali 2, hasilnya 700, dan BTKL-nya 350 dikali 6/7 dikali 3,
hasilnya 150 dan BOP-nya yaitu 350 dikali 1/5 dikali 1,99 dan dapat hasilnya 278,6. Itu didapat dari soal dan total diperhitungkannya yaitu 3.823,6 dan C1 ditambah C2 adalah 120.210,5 ditambah 3.823,6, hasilnya sama dengan 124.034,1. Selanjutnya kita masuk ke dalam jurnal yang diperlukan. Yang pertama yaitu jurnal untuk mencatat beban produksi untuk Departemen Permintaan, yang dimana di debitnya persediaan barang dalam proses ke Departemen Permintaan, hasilnya 61.575 dan di kreditnya biaya bahan baku langsungnya 8.200 dan biaya tenaga kerja langsungnya 25.875 dan biaya BOP-nya 17.500. Itu terdapat di soal. Dan yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat transfer harga pokok Departemen Permintaan ke Departemen Penyelesaian, di mana debitnya persediaan barang dalam proses ke Departemen Penyelesaian, hasilnya 60.375 dan di kreditnya persediaan barang dalam proses ke Departemen Permintaan yaitu 60.375 juga. Dan ini untuk di laporan harga pokok Departemen Permintaan. Yang selanjutnya yaitu jurnal untuk mencatat beban produksi pada Departemen Penyelesaian. Yang di debitnya yaitu persediaan barang dalam proses ke Departemen Penyelesaian yaitu 56.620 dan di kreditnya bahan baku langsung 16.300, biaya tenaga kerja langsung 24.150 dan BOP-nya 16.170. Itu terdapat di soal. Dan selanjutnya yaitu jurnal untuk mencatat transfer harga pokok barang jadi ke gudang. Yang di debitnya yaitu persediaan barang jadi yaitu 120.210,5 dan di kreditnya yaitu persediaan barang dalam proses ke Departemen Penyelesaian yaitu 120.210,5 juga. Yang ini untuk Departemen Penyelesaian. Dan itulah penjelasan dari saya dari tugas yang pertama tadi. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan, Bu.